Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa dakwah sosial yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, bagaimana kabar pemirsa hari ini? Alhamdulillah, kami doakan semoga senantiasa sehat walafiat, senantiasa dalam limpahan rahmat berkah Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat untuk menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Para pemirsa dakwah sosial yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali lagi dengan channel kesayangan kita, yakni Dakwah Sulsel. Kali ini dalam program yang spesial di bulan suci Ramadan ini, yakni teman sahur, ya. Alhamdulillah di momen kali ini kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, alhamdulillah. Dan channel kali ini, ya, acara kali ini teman sahur membahas sebuah tema yang spesial, yakni Marhaban Ya Ramadan. Dan juga insyaallah bersama narasumber kita yang pakar dalam bidang ini. Para pemirsa dakwah sosial yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan agar channel ini dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Silakan para pemirsa sekalian untuk like, komen, dan sebarkan link ini seluas-luasnya kepada saudara, keluarga, dan kerabat para pemirsa sekalian. Baik, para pemirsa dakwah sosial yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu spesial, narasumber kita, yakni Ustadz Salman Abu Shifah. Baik, kita langsung sapa saja beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Bagaimana, Ustadz, kabarnya ini, perasaannya menghadapi awal-awal bulan suci Ramadan ini, Ustaz? Ya, jadi kehadiran bulan Ramadan pada tahun ini tentu membuat kita sangat bahagia, ya, bergembira, karena ini adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Kehadirannya membuat hati kita bahagia karena Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali keberkahan di dalamnya. Ada janji ampunan, ada janji pahala yang dilipat gandakan, setan-setan dibelenggu, kemudian pintu neraka ditutup. Kemudian ada malam 1000 bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala jika kita beribadah di malam itu. Jadi adalah bulan yang sangat mulia, maka tentu kita sebagai orang beriman harus bergembira dengan kehadiran bulan yang mulia ini, dan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan yang dinanti-nantikan. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya, Ustaz, makna bahagia dalam bulan Ramadan itu seperti apa, Ustaz? Bahagia menyambut bulan suci Ramadan ini. Kita bahagia karena bulan ini bulan yang penuh dengan keberkahan, dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan. Karena banyak saudara-saudara kita yang sudah tidak berjumpa lagi dengan bulan yang mulia ini. Ada yang meninggal beberapa hari yang lalu, bulan lalu, ya, dan beberapa waktu yang lalu. Padahal mereka juga berharap berjumpa dengan bulan Ramadan. Jadi saya sering menggambarkan bahwa kedatangan bulan Ramadan itu seperti seorang istri yang menunggu suaminya pulang dari medan perang, ya, bertahun-tahun mereka di medan jihad, kemudian dapat kabar bahwa besok atau lusa suami akan pulang dari medan perang. Maka tentu seorang istri harus bergembira menyambutnya itu dengan bersiap-siap, misalnya dengan menyiapkan rumah, membersihkan rumah, menyiapkan diri, menyiapkan kamar, menyiapkan makanan yang bagus, agar suami yang pulang dari medan jihad itu bisa bahagia dan bisa disambut dengan penuh rasa cinta. Begitu juga harusnya sikap kita menyambut datangnya bulan Ramadan itu. Penuh dengan kegembiraan, menyiapkan hati, menyiapkan rumah, ya, menyiapkan harta dan segala macam, agar kita bisa betul-betul maksimal, ya, dengan kehadiran bulan yang kita cintai ini. Baik, Ustaz. Kira-kira menurut Ustaz Salman, apa spesialnya kira-kira Ramadan tahun ini dibandingkan dengan Ramadan sebelumnya, Ustaz? Menurut Ustaz, kira-kira dari sisi apa yang Allah janjikan di bulan Ramadan, itu setiap bulan Ramadan sama saja. Artinya dari sisi makna hakikat Ramadan itu kan Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita puasa di dalamnya agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa.
Hanya saja alhamdulillah di tahun ini dan bandingkan beberapa tahun sebelumnya, di mana sebelumnya dunia itu mengalami masa pandemi sehingga ada keterbatasan dalam pelaksanaan ibadah ya, ada jarak dalam pelaksanaan ibadah, tapi alhamdulillah tahun ini pandemi sudah dicabut sehingga kita bisa betul-betul maksimal dalam menjalankan ibadah, baik itu di rumah maupun di tempat-tempat umum seperti di masjid ya, dalam pelaksanaan tarawih, sholat maupun dalam pelaksanaan taklim. Maka dengan dicabutnya masa pandemi, maka kita harus maksimalkan diri kita di dalam meraih keberkahan yang ada di bulan Ramadan. Sekalipun ya, Ramadan di tahun lalu dan di tahun-tahun sebelumnya dan Ramadan tahun ini hakikatnya sama, di mana puasa itu Allah wajibkan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Iya, baik, syukran Ustaz. Tadi Ustaz singgung tentang takwa. Ya. Mungkin apa kiat-kiat atau tips-tips Ustaz yang kita lakukan di bulan Ramadan ini agar kita bisa memperoleh derajat takwa tadi? Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah wajibkan puasa bagi kita. Itu juga Allah juga wajibkan puasa ini bagi umat-umat sebelumnya. La'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Itu agar orang-orang yang beriman yang saum di bulan Ramadan itu menjadi orang bertakwa. Takwa itu secara umum didefinisikan oleh ulama menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Sekalipun dalam pertanyaan Umar bin Khattab kepada seorang sahabat, apa sih yang dimaksud dengan takwa itu? Takwa itu ibaratnya adalah hati-hati di dalam beramal di kehidupan dunia ini. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa meraih takwa? Ya, tentu dasar pertama di situ di ayat itu adalah dasar keimanan ya. Kita perkuat iman. Kita perkuat iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada janji-janji Allah dan segala hal yang harus diimani. Yang kedua, kita bersihkan iman ini dari segala macam noda, dari segala macam kotoran yang bisa merusak keimanan. Karena umat Islam ini beriman kepada Allah tapi ada kotorannya, misalnya ragu terhadap rezeki, ragu terhadap ajal, ragu terhadap takdir, ragu terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala, maka itu dibersihkan. Kemudian dari sisi amal, Ramadan tentu kita harus punya program, kita harus punya target ya di setiap Ramadan. Misalnya target dari sisi pelaksanaan sholat fardu misalnya kan banyak juga misalnya sholat fardu itu di rumah bagi laki-laki, padahal kan afdolnya sholat fardu itu di masjid. Jadi misalnya kita buat komitmen bahwa sholat fardu saya tahun ini harus di masjid. Nah, kemudian pelaksanaan qiyamul lail, baik itu sholat tarawih, kemudian sholat witir maupun sholat tahajud. Kemudian misalnya tilawah Quran. Kalau sebelum-sebelumnya tilawah Quran itu kita target pada kuantitas, jumlah berapa kali khatam ya di setiap bulan Ramadan, misalnya sekali khatam minimal, itu kita naikkan, bukan hanya kuantitas tapi juga kualitas. Bagaimana apa yang setiap kita baca itu kita pahami. Jadi tidak hanya membuka mushaf Al-Qur'an, tapi juga kita mencoba membuka tafsir ya, agar betul-betul Al-Qur'an yang kita baca itu menjadi petunjuk sebagaimana firman Allah, syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, bahwa Al-Qur'an itu diturunkan sebagai hidayah, sebagai petunjuk dan juga sebagai pembeda. Tentu kemampuan kita memahami Al-Qur'an sebagai petunjuk dan pembeda antara hak dan batil itu tidak bisa ditemukan hanya dengan membaca saja, dengan membaca ayat per ayat, tapi juga harus membuka tafsirnya, memahami apa yang kita baca. Jadi target-target seperti itu. Kemudian target misalnya target sodako ya. Oh, bagaimana, apakah setiap hari saya sodako berapa ribu rupiah atau berapa banyak kue yang harus saya sedekahkan kepada orang-orang yang berpuasa. Kemudian juga target dalam rumah tangga kan. Jadi tidak cukup dengan target pribadi bagi orang-orang yang sudah berkeluarga, maka dia juga punya target bagaimana peningkatan ibadah dalam keluarga itu, bagi dirinya sebagai suami, bagi istrinya, bagi anak-anaknya. Ya tentu bagi jomblo juga kita berharap kalau tahun kemarin belum punya istri, mudah-mudahan Ramadan ini bisa dapat calon istri, ya. Itu karena itu juga ibadah itu. Iya, jadi harus ada target dan itu harus pertama iman dan kedua adalah ada langkah-langkah praktis dari sisi amal. Ya, bagaimana amal itu kita maksimalkan, bukan hanya dari sisi kuantitasnya, tapi juga dari sisi kualitas ibadah yang kita lakukan. Baik, syukran Ustaz. Terkait amalan soleh Ustaz, adakah semacam amalan soleh yang harus
kita galakkan di bulan suci Ramadan ini, yang tentu amalan soleh ini yang ibaratnya pahanya luar biasa, Ustaz. Selain yang tadi Ustaz katakan tadi. Ya, kalau amalan soleh itu kan semua harus dimaksimalkan ya, Iya. sesuai tentu kemampuan. Dari sisi amal soleh kan, amal soleh itu ada dua ya, yang pertama yang fardu dan yang kedua yang sunnah. Nah, kalau kita lihat di bulan suci Ramadan ini, semua amal soleh itu dilipat gandakan. Tentu kita harus lebih mendahulukan yang fardu dulu. Ya, misalnya sholat 5 waktu, kemudian menuntut ilmu ya, berdakwah, termasuk saum ya, menahan apa yang bisa membatalkan puasa di siang hari, dan kemudian bagaimana caranya supaya puasa itu tidak rusak ya. Jadi segala amalan-amalan fardu itu sesuatu yang tidak bisa lagi ditoleransi kan, kecuali ada halangan. Kemudian kita maksimalkan yang sunnah, misalnya qiyamul lail kan, untuk memperkuat batin kita memperbanyak tadarus ya, kita memperbanyak sodako. Intinya tidak ada sebenarnya amalan khusus, tidak ada amalan khusus. Yang ada itu seluruh amal-amal soleh yang bisa kita lakukan, itu kita lakukan di bulan Ramadan. Sekalipun ada misalnya amalan sunnah yang dikhususkan oleh Nabi di bulan Ramadan, seperti i'tikaf di 10 malam terakhir. Ya, sekalipun i'tikaf itu sebenarnya boleh di luar Ramadan, tetapi i'tikaf di 10 malam terakhir itu kata sebagian ulama untuk mendapatkan malam 1000 bulan, untuk mendapatkan pahala Lailatul Qadar itu. Baik, syukran Ustaz. Ini biasanya penyakit mungkin Ustaz di tengah-tengah kita ini kaum muslimin, biasanya di awal-awal Ramadan itu semangat sekali Ustaz. Ya. Menggebu-gebu untuk kemudian kita melakukan ibadah amalan-amalan sholih, taqarrub ilallah. Tapi biasanya itu ini Ustaz, mungkin ada yang terjadi fluktuasi begitu, Ya. naik turun. Nah, ini bagaimana Ustaz agar menjaga agar ibadah Ramadan kita tetap, ya kalau bisa naik terus Ustaz, dari awal sampai finish kita tetap naik terus Ustaz ke atas. Ya. Jadi sangat wajar sebenarnya euforia menyambut Ramadan itu hanya di awal-awal. Karena memang sebagian umat Islam ini menyambut Ramadan itu lebih ke euforia sebagian. Karena ada yang memahami Ramadan itu bukan bulan yang penuh dengan berkah. Bahkan ada yang menjadikan Ramadan itu sebagai bulan kuliner, ya, bulan untuk mencari segala macam aneka makanan, jajanan yang tersedia di pinggir-pinggir jalan ya di sore hari. Nah, tentu itu sangat tergantung dari sisi persepsi bagaimana kita memandang Ramadan ini. Bahwa Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah, di mana keberkahan itu semakin besar di akhir-akhir Ramadan. Nah, maka di sini agar umat Islam itu bisa maksimal dalam beribadah di bulan Ramadan, maka tidak cukup hanya dengan bergembira ya menyambut datangnya Ramadan, tapi juga harus memahami ilmu tentang Ramadan. Ya, bahwa Ramadan itu keberkahannya itu semakin hari semakin besar. Ya, semakin hari semakin besar. Maka ibarat orang yang berlomba lari atau orang yang mengikuti lomba pacuan kuda, itu semakin mendekati garis finish, maka kuda itu semakin dipacu dengan kencang. Begitu juga harusnya dalam pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan. Semakin mendekati akhir-akhir bulan Ramadan, maka ibadah itu semakin dikencangkan. Ya, semakin dikencangkan. Harusnya seperti itu. Ibarat anak-anak SD ya, yang kemudian sudah ujian di sekolah itu kan awal-awal malas sekali mencari jawaban. Tapi kalau kita bilang waktu sisa 5 menit, wah itu dia mengejar waktu, dia mencoba menjawab semampunya. Seperti itulah harusnya sikap kita menghadapi bulan Ramadan, seperti orang yang berlomba dalam pacuan kuda, semakin mendekati finish, semakin kita kejar. Tapi tentu itu harus diawali dengan sebuah pemahaman bahwa keberkahan Ramadan itu semakin besar di akhir-akhir, ya di akhir-akhir bulan Ramadan itu. Dan umat Islam ini kan di dalam hati harusnya itu bersedih ketika Ramadan mau meninggalkan. Karena Rasul pernah bersabda bahwa andaikan umat Islam itu paham tentang Ramadan, maka mereka berharap Ramadan itu setiap bulan, ya, setahun penuh. Andaikan paham, ya, cuma kan memang kualitas keimanan yang berbeda-beda, ya, kemudian kualitas sakofah atau keilmuan Islam yang berbeda-beda. Ya, belum juga mungkin ada yang kelelahan secara fisik dan lain sebagainya, sehingga ya otomatis ada yang kemudian menurun. Sekalipun secara sunnatullah itu pasti akan terseleksi ya. Artinya orang-orang yang beriman itu untuk mencapai derajat takwa itu tentu akan tersaring ya. Tapi kita berharap semakin tahun kuantitas atau jumlah orang-orang beriman yang sampai kepada derajat takwa itu semakin meningkat, bukannya semakin
berkurang. Jadi dibutuhkan bagaimana cara kita memandang bulan Ramadan dan ilmu yang kita miliki tentang Ramadan. Saya kira itu. Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin Ustadz tadi Ustadz menyinggung tentang amalan soleh yang dilakukan, salah satunya adalah dakwah. Iya. Nah, ini menarik Ustadz. Kira-kira dakwah yang seperti apa mungkin yang tentu kita lakukan di tengah-tengah wabil khusus masyarakat sekarang ini, ya, terkhusus kaula muda yang mana waktu Ramadannya mungkin banyak diisi oleh hal-hal yang tidak berguna begitu, seperti TikTok, Ya. atau ini. Kira-kira saat ini dakwah kayak bagaimana yang sudah dilakukan ini, Ustaz? Ya, dari sisi konten dakwah, itu kan Allah sudah jelaskan ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah ila akhir ayat. Ajalah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan seterusnya. Kemudian konteks dakwah juga dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi mengajak manusia kepada kebenaran, itu mengajak manusia kepada Islam, kemudian mengajak mereka berbuat baik dan mencegah dari kemungkaran. Itu dari sisi konten. Konten dakwah itu tidak pernah berubah sejak zaman Nabi SAW sampai akhir zaman. Itu tidak pernah berubah. Yang kemudian terjadi inovasi itu adalah konteksnya saja ya, packagingnya saja, packaging dakwah itu saja yang kemudian semakin berubah tergantung dengan segmentasi dakwah itu. Bahwa kalau kita mengajak anak muda itu kepada Islam, tentu dia lebih smart, ya, lebih relax, lebih santai, dan harus menyentuh dengan fakta kehidupan mereka. Misalnya anak muda yang bucin, ya, menjadi budak cinta, apalagi kan, dan lain sebagainya. Dan sekarang banyak sekali fasilitas-fasilitas yang bisa kita gunakan untuk dakwah, termasuk tadi misalnya di TikTok. Jadi sekarang ini alhamdulillah kita lihat banyak sekali ustadz-ustadz kita ya, ulama-ulama kita itu live di TikTok ya untuk menyampaikan dakwah. Jadi intinya dakwah itu mengajak kepada Islam. Mengajak kepada Islam itu dua, mengajak orang yang belum beriman agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, mengajak orang yang sudah beriman agar menjalankan Islam ini secara kafah. Itu. Dan yang tambahannya lagi adalah dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengajak agar orang itu menjalankan yang ma'ruf, dan bagaimana orang-orang muslim ini, orang-orang beriman ini agar tidak melakukan kemungkaran. Karena kan ada juga orang yang sudah muslim, paham agama atau mengenal agama, tapi setiap harinya mereka melakukan kemungkaran. Bahkan di bulan Ramadan kan ada orang yang kemudian misalnya pagi-pagi, subuh-subuh, sebagian kecil anak muda itu ada aktivitas disebut dengan apa itu ya? Jadi asmara subuh ya. Jadi jalan bersama pacarnya. Jadi belum berapa jam setelah makan sahur, puasa itu sudah rusak. Ya, jadi belum lagi ada asmara sore kan. Jadi ngabuburit menunggu datangnya buka puasa, mereka berduaan di pinggir pantai, di pinggir jalan, atau di pinggir jembatan ya. Kita tidak tahu apa mereka tunggu di pinggir jalan, di pinggir jembatan itu. Nah, ada kemungkaran-kemungkaran yang justru di bulan Ramadan itu seakan-akan menjadi ritual, menjadi kebiasaan. Subuh-subuh, sore-sore, ya, atau ngajak pacarnya makan bareng di restoran buka bersama. Itu kan aktivitas makannya sih bagus, tapi kalau aktivitas makan bersama pacar, ini yang tidak masuk akal, itu kan tidak boleh. Jadi tetap harus ada nahi mungkar ya di dalam konteks dakwah itu. Jadi dakwah itu memang ada dua, ngajak orang untuk berbuat baik dan mencegah orang itu dari kemungkaran. Karena yang tadi di bulan Ramadan itu sekalipun Rasul mengatakan setan-setan itu dibelenggu, tapi setan-setan yang dibelenggu itu kan setan-setan kecil. Ada juga ulama mengatakan yang maksud dibelenggu itu tidak leluasa untuk menggoda. Tetapi kalau kita sendiri yang merusak atau memutus belenggu itu, maka setan itu bisa menggoda. Itu. Saya kira itu. Baik, syukran Ustaz. Mungkin yang terakhir Ustaz, apa namanya? Jadi mungkin Ustaz silakan bisa sampaikan kepada pemirsa kita di rumah sebagai kesimpulan, mungkin apa tips-tips agar Ramadan ini semakin berkah ya, singkat saja Ustadz, agar teman-teman bisa tahu ini, agar sukses Ramadannya sebagai kesimpulan. Ya, jadi Ramadan itu ibarat tamu yang lama dinanti-nanti ya. Kita harus menyambut kehadirannya dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kegembiraan. Penuh kebahagiaan itu tentu
kita membersihkan diri kita ya, maksudnya dari dosa-dosa, dari segala macam sutuson ya. Kemudian kita menyiapkan diri, kita memperbaiki iman, kita menambah ilmu tentang Ramadan ya. Kemudian kita menyiapkan harta. Kalau kita punya harta, kita siapkan untuk bagaimana kita gunakan untuk bersedekah di bulan Ramadan. Kita juga siapkan kesehatan karena ibadah ini membutuhkan kesehatan ya, sekalipun bahwa Rasul pernah bersabda sumu tasihu, berpuasa maka engkau akan sehat, tapi kan juga agama melarang kita puasa kalau kita lagi sakit ya, sehingga kesehatan juga disiapkan. Jadi seperti tadi bahwa menyambut Ramadan itu ibarat seorang istri yang menanti kehadiran suaminya yang lama di tempat medan jihad atau lama di perantauan, di mana ketika ada surat bahwa dia akan datang, itu sudah gembira, ya sudah menggebu-gebu, ya. Seperti itulah gambaran kita menyambut datangnya Ramadan ini, ibarat menunggu orang yang sangat kita cintai. Ya, kita gembira dan kita siapkan segala macam apa yang bisa membuat dia senang. Ya, Ramadan itu. Begitulah gambaran psikologi kalau kita ingin menyambut datangnya bulan Ramadan ini. Baik, syukran Ustaz, jazakumullah khair atas ilmunya telah berbagi bersama kita semua. Alhamdulillah, pemirsa Dakwah Sosial, banyak sekali pelajaran yang kita petik dari Salman tadi, ya. Intinya bagaimana kita di bulan Ramadan ini menjadi pribadi yang takwa, ya. Takwa itu tentu mewujudkannya ya dengan memperbanyak ibadah-ibadah amal solih, takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi Ustaz menyampaikan banyak sekali ibadah-ibadah atau amal soleh yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Dan salah satunya tentu di antara amal-amal soleh itu adalah dakwah, ya. Bagaimana kita saling menasihati kepada saudara kita, ya, menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Baik, para pemirsa Dakwah Sosial yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian agenda teman sahur pada edisi kali ini. Kita berdoa kepada Allah semoga kita menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang takwa ya di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa Dakwah Sosial yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian. Terima kasih banyak atas kehadirannya, partisipasinya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jazakumullah khair. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.